Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan sedikit berbagi pengalaman. Pengalaman ini Henry buat video ini karena dari pengalaman Henry di beberapa grup Facebook, khususnya di grup-grup game, banyak sekali yang memposting dan berkomentar hal-hal yang sangat menyimpang menurut Henry. Diawali dengan beberapa user yang menginstal game, terus di awal penginstalan game itu ada file-file yang rusak atau hilang teman-teman, seperti DLL not found, DLL missing, dan lain sebagainya. Terus banyak orang-orang yang berkomentar di user Steam tentunya, karena yang install itu usernya yang non Steam atau kita kenal sekarang itu game yang tani teman-teman ya. Terus user-user yang Steam banyak sekali yang komentar bahwa itu adalah gamenya yang rusak teman-teman, karena gamenya yang game tani bukan game ori dari Steam. Makanya kalau misalkan diinstal itu sering rusak katanya untuk user yang Steam teman-teman. Sedangkan user yang non Steam tidak tahu apa-apa ya teman-teman. Dan dengan video ini Henry akan sedikit menjelaskan ya teman-teman. Sebenarnya untuk user non Steam maupun yang Steam sebenarnya itu sama aja teman-teman, tidak ada bedanya. Cuman yang Steam mungkin lebih ke original atau kita beli ya teman-teman dari gamenya. Untuk yang non Steam itu kita download langsung dari Google teman-teman, atau di situs-situs penyedia game tani teman-teman. Untuk penginstalan sebenarnya itu nggak ngaruh teman-teman ya, mau error atau enggak itu tergantung dari PC-nya juga. Dan pada saat awal penginstalan di beberapa game kan ada yang namanya peringatan untuk file-file terlebih dahulu, seperti file-file dukungan DLL dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman di Facebook, teman-teman lihat ada penginstalan game yang gagal, terus ada user Steam ataupun yang sebaliknya, itu salah game atau gamenya rusak, harus beli online atau harus beli di Steam dan lain sebagainya, itu sangat menyimpang teman-teman ya, karena sama aja. Di sini Henry akan sedikit mencontohkan. Di sini Henry akan cek juga di beberapa game. Di sini Henry akan cek di awal pada saat kita penginstalan sebuah permainan di PC maupun di laptop. Di sini sebagai contoh Henry akan mencari game yang membutuhkan file DLL teman-teman, seperti GTA 4 di sini. Sebenarnya ada beberapa game lain seperti GTA 5 dan lain sebagainya, tapi di sini Henry udah ekstrak, jadi Henry akan coba menggunakan GTA 4 aja sebagai contoh teman-teman. Kita buka file ekstrakannya. Di sini kebetulan udah Henry ekstrak, jadi Henry akan langsung masuk ke hasil ekstrakannya. Terus kita pilih di bawah ada setup teman-teman. Kita tunggu, kita klik OK. Nah di sini kan ada di awal dulu, di sini ada yang namanya limit installer. Di sini kalau misalkan teman-teman RAM-nya di atas 8, teman-teman tidak perlu dicek. Tapi misalkan teman-teman di bawah 8, ini harus dicek teman-teman ya. Untuk limit installer dari RAM, penggunaan RAM-nya bisa disesuaikan teman-teman. Ini sebenarnya tidak terlalu ngaruh, tapi ini akan sedikit mempengaruhi ke performa saat penginstalan. Tapi sebenarnya ini enggak ngaruh-ngaruh amat. Oke, kita next langsung. Ini dia yang paling penting ya teman-teman. Nah di sini bisa teman-teman lihat di bawah. Di sini yang di checklist ini adalah kesalahan user saat penginstalan game tani di awal. Ini dia tidak mengerti. Ini ada checklist, ada download dan install C++. Ini yang sering error teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ini nggak di checklist, otomatis penginstalan game akan error. Kalau misalkan teman-teman share di Facebook, di grup-grup Facebook, teman-teman akan dihujat karena game-game tersebut yang didapatkan tidak ori atau tidak beli.
Itu yang banyak user Steam katakan kepada user non Steam. Sebenarnya ini nggak ngaruh teman-teman ya, karena ini sudah ada teman-teman layanan download dan installnya. Cuman kesalahan pengguna awam yang non Steam saat install game ini tidak di checklist teman-teman, menjadinya penginstalan gagal. Lebih tepatnya yaitu gagalnya itu pada DLL lebih banyak teman-teman, yang not found, yang not missing, dan lain sebagainya teman-teman. Ini yang menyebabkan kegagalan utama pada saat penginstalan game on Steam teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tidak ngerti, yang belum paham, teman-teman wajib checklist seluruh atau semua yang ada di bagian ini teman-teman. Dan jangan lupa juga hidupkan koneksi internet, karena ini akan mendownload C++ dan juga mengupdate direct dan juga beberapa file atau bahan lainnya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan dari gamenya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk yang game non Steam. Untuk yang belum paham, silakan checklist semuanya terlebih dahulu, kecuali sudah yang paham. Bisa di-uncheck juga, tidak apa-apa. Oke, lanjut untuk di Steam. Untuk di Steam di sini kita sama juga teman-teman, kita akan cari beberapa game yang membutuhkan direct atau dan juga C++ teman-teman. Di sini ada GTA 5 teman-teman ya. GTA 5 dan GTA 4 itu merupakan gamenya sebenarnya ini jadi dari Rockstar juga. Kalau kita lihat di sini GTA 4 tidak ada di Steam-nya teman-teman. Tidak ada di pencarian dari Steam-nya. Kita menggunakan contoh GTA 5 aja teman-teman. Walaupun beda satu teman-teman dari GTA 4 dan GTA 5 mungkin beda generasi, tapi ini merupakan sama aja dari developer yang sama, yaitu Rockstar Game juga. Pada saat kita mau melakukan install GTA 5 pada Steam seperti ini, teman-teman kan ada di bawahnya, yaitu ada beberapa deskripsi teman-teman ya dari gamenya. Teman-teman bisa lihat. Dan yang paling penting itu baca dulu deskripsinya, terus sesuaikan dengan PC yang akan kita pakai untuk game. Kalau misalkan ada di bawah minimum, mungkin akan gagal teman-teman ya. Walaupun berhasil tapi tidak bisa dibuka biasanya. Pastikan teman-teman perangkat minimumnya teman-teman di atas dari minimum untuk melakukan penginstalan sebuah game di Steam teman-teman. Nanti kan setelah teman-teman, misalkan teman-teman download GTA 5 di Steam, terus nanti juga sama ada yang namanya download seperti ini, C++ dan juga file lainnya teman-teman seperti ini. Oke, jadi intinya untuk penginstalan game dari Steam maupun non Steam itu sama aja teman-teman ya. Kalau misalkan C++-nya itu tidak di-download juga sama aja, sama-sama error teman-teman. Jadi intinya beberapa bahannya seperti C++ tersebut harus diinstal terlebih dahulu teman-teman, untuk dapat menjalankan dan menginstal game yang akan kita pasang ke PC teman-teman. Oke, misalkan ini udah terlanjur install game, tapi beberapa filenya itu ada yang hilang, DLL-nya hilang, error, maupun ada yang korup juga teman-teman. Di sini misalkan errornya di Steam juga ada file korup, misalnya DLL-nya ada yang korup misalnya dari Steam. Terus yang di non Steam, user yang Steam biasanya lupa untuk install C++-nya. Nah, ini caranya sama ya teman-teman ya, mau yang Steam maupun dari yang non Steam. Teman-teman bisa cari filenya yang hilang apa di pencarian Google seperti ini. Kita akan akan ambil contoh di sini. Kita akan cari file DLL ini dari DX3. DX3D ini biasanya ada pada sistem driver dari grafis teman-teman. Biasanya ini. Kita contoh di sini yang DLL. Pilih aja teman-teman yang missing atau yang not found-nya DLL apa teman-teman. Yang ada dari notifikasi
error saat install gamenya. Di sini kita ambil contoh yang pertama, yaitu D3DX9 garis bawah 43DLL not found. Di sini ada situs DLL file. Yang paling pertama kita pilih aja, ini yang paling pertama ya. Ini ada filenya di sini. Bisa kita lihat di sini untuk ukurannya 1,91. Ada juga yang 2,29. Di sini kita download filenya. Dan di atasnya ini ada lokasi. Ini juga ada lokasi penyimpanan filenya yang nanti kita download di C program file, program D3DX943DL. Ini dia contoh lokasi filenya. Nanti setelah teman-teman download, teman-teman ekstrak, terus teman-teman salin atau pindahkan ke lokasi tersebut teman-teman. Nanti otomatis yang errornya akan hilang teman-teman. Itu cara yang paling mudah. Ini berguna untuk yang Steam maupun yang non Steam teman-teman, sama aja teman-teman, jadi nggak ada bedanya. Untuk yang Steam itu cuma support aja teman-teman. Terus kita ambil contoh lain seperti di sini, kebanyakan dari Steam juga. Kita cari yang di Steam. Ini juga ada beberapa yang error pada saat penginstalan game di Steam. Kita cek juga di sini. Kita cari juga, dan di situs ini masih ada teman-teman filenya. Steam API 64 DLL. Kita klik lagi situsnya. Seperti biasa, teman-teman klik ke bawah, ada file download. Ukurannya cukup ringan, 0,28 MB. Terus teman-teman seperti biasa klik download, nanti ekstrak. Terus di sini ada example dari penyimpanan juga, sama seperti file tadi. Kita bisa lihat di atasnya ada di folder Steam, Steam Apps, Camon, game, nama game, Steam API 64 DLL. Ini dia lokasinya. Terus seperti itu teman-teman ya, untuk mengatasi error DLL pada game Steam maupun non Steam. Jadi untuk teman-teman, kesimpulannya, untuk teman-teman kalau misalkan ada yang di grup Facebook yang user non Steam, yang juga user Steam, yang user Steam dan non Steam itu, kalau misalkan ada yang debat tentang penginstalan game, apalagi yang mengatakan bahwa itu gamenya tidak ori, makanya gamenya sering error pada saat install, itu salah ya teman-teman ya, karena sama aja dari game yang Steam juga, kalau misalkan kita tidak, bahan-bahannya tidak lengkap, sama aja bakal error juga teman-teman. Jadi untuk video ini Henry rasa mungkin hanya segitu aja teman-teman. Mungkin teman-teman ini untuk pengetahuan sedikit juga ya teman-teman, karena Henry juga tidak begitu banyak pengetahuan di dunia pergaman seperti ini. Ini hanya pengalaman dari yang Henry alamin aja. Kalau misalkan teman-teman ketemu dengan kata-kata yang seperti itu, yang menjelek-jelekan user Steam maupun yang non Steam dengan mengatakan beberapa game yang error karena tidak ori pada saat penginstalan, itu nggak benar ya teman-teman. Itu dari kesimpulan yang Henry ambil teman-teman. Jadi kesimpulannya itu aja teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dari keduanya itu benar-benar ada yang error atau filenya yang hilang, teman-teman bisa menggunakan cara yang tadi, yaitu mencari file DLL-nya langsung, file DLL langsung dari Google teman-teman. Ini berguna untuk yang Steam maupun yang non Steam, sama aja sebenarnya teman-teman. Cuman entah kenapa orang-orang yang di Facebook itu komentarnya sangat pedas sekali, yang menyudut-nyudutkan yang non Steam, maupun sebaliknya, sama aja saling menyudutkan satu sama lain. Di sini kita belajar bareng-bareng aja teman-teman. Oke. Mungkin hanya itu aja teman-teman video yang bisa Henry sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada yang bingung ataupun Henry nanti misalkan ada yang lupa, nanti Henry tambahkan di deskripsi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.